Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita baik-baik saja. Pembahasan materi kali ini kita akan membahas muatan pelajaran matematika kelas 6 dengan materi statistika. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembahasan materi, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan dan perlu Bapak ingatkan. Pada masa pandemi saat ini, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Serta lakukanlah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, agar kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Baiklah, untuk menemani pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, Bapak akan menjelaskan melalui video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas statistika matematika kelas 6. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas pengumpulan data. Salah satu tahapan yang penting dalam statistika adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain, yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon atau email, bahkan sekarang bisa dalam video call atau video conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian selanjutnya metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh responden. Selanjutnya, yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Itulah 4 metode pengumpulan data yang dibahas oleh Bapak. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua yaitu
penyajian data. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk yang menarik seperti tabel dan diagram. Tujuannya untuk memudahkan dalam membaca dan memahami maksud penyajian data. Ada beberapa jenis metode penyajian data. Di sini Bapak akan membahas 5 penyajian data. Yang pertama, tabel frekuensi. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi dan terdiri atas baris serta kolom. Untuk menyajikan data atau informasi dalam bentuk tabel, data tersebut harus disusun secara sistematis. Berikut ini contohnya, contoh tabel frekuensi ya. Di sini ada ukuran sepatu dari mulai 30 sampai 35, kemudian ada turusnya. Ini yang pagar seperti pembahasan sebelumnya. Jadi ditulis ada berapa jumlah, misalkan ukuran sepatu nomor 30 ada 3, berarti kita nulis turusnya terlebih dahulu 3, kemudian ditulis frekuensinya ada 3 sesuai turus yang ada. Selanjutnya untuk penyajian data, di sini ada diagram gambar atau disebut piktogram. Pada diagram gambar, frekuensi tidak disajikan dengan angka, melainkan berupa gambar yang disesuaikan dengan banyaknya data. Berikut ini ada contohnya. Di sini penyajian data dalam bentuk piktogram, gambar penjualan ayam potong selama 1 minggu. Yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah lihat dulu keterangannya. Nah, di sini keterangannya, gambar 1 ayam penuh mewakili 10 ekor ayam. Nah, kita lihat ya, hari Senin gambar ayamnya ada berapa? Ya, ada 2. Berarti jumlah ayam potong yang terjual pada hari Senin ada berapa? Ya, tepat 2 dikali 10. Jadi jumlahnya adalah 20. Kenapa dikali 10? Karena di keterangannya 1 ayam penuh itu mewakili 10 ekor ayam. Nah, kita lihat lagi, coba hari Selasa. Hari Selasa ada berapa gambar ayam itu? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dikali 10. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 40. Begitu juga untuk membaca piktogram hari Rabu sampai Minggu ya. Lihat jumlah gambar ayamnya ada berapa, lalu dikalikan 10. Selanjutnya penyajian data yang ketiga yaitu diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data berupa batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, berikut ini ada contohnya diagram batang. Di sini tentang banyaknya siswa pada bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, bulan Januari banyak siswa ada berapa? Ya, tepat sekali. Diagram batangnya menunjuk angka 2, ada 2 siswa. Kemudian bulan Februari ada berapa itu? Ya, tepat ada 4 siswa dan seterusnya. Jadi dilihat tingginya batangnya menunjukkan angka berapa. Selanjutnya penyajian data yang keempat yaitu diagram garis. Diagram garis adalah diagram untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak waktu tertentu. Umumnya diagram garis digunakan untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan dari sesuatu secara berkelanjutan. Misalnya, perkembangan tinggi badan anak balita setiap bulannya dan pengunjung suatu tempat dari waktu ke waktu. Kalau misalkan punya adik bayi, bisa dilihat di buku tentang perkembangan pertumbuhan adik bayinya ya, gitu. Nah, di sini gambarnya ada
tentang sama dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ini tentang banyaknya siswa. Ini sepertinya kita tentang absensi siswa datanya ya. Bulan Januari misalkan yang tidak hadir yaitu ada 2 orang. Februari yang tidak hadir itu 4 siswa. Maret 3 siswa dan seterusnya. Jadi dilihat dari titik puncak dari data Januari, dilihat ke sebelah kiri ada berapa datanya. Nah, itulah cara membacanya, diagram garis. Selanjutnya yang kelima yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data berupa lingkaran. Caranya dengan membagi lingkaran menjadi beberapa bagian sesuai banyak data yang disajikan. Nah, ini contoh diagram lingkaran seperti ini. Jadi ada beberapa bagian, misalkan ini dari Januari sampai Juni. Berarti ada berapa data? Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti ada 6 data. Nah, demikianlah penjelasan materi kali ini tentang pengumpulan data dan penyajian data. Baiklah, untuk bagian terakhir pada pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan tugas. Jangan lupa tugas ini dikerjakan. Nah, tugas ini ada 9 nomor. Nah, kalian silakan kerjakan sesuai yang Bapak jelaskan pada video pembelajaran yang barusan. Ya, nomor 1 wawancara adalah, nomor 2 observasi adalah, nomor 3 angket adalah, nomor 4 studi dokumen adalah, nomor 5 tabel frekuensi adalah, nomor 6 piktogram adalah, nomor 7 diagram batang adalah, nomor 8 diagram garis adalah, nomor 9 diagram lingkaran adalah. Nah, silakan sekali lagi untuk tugasnya kalian kerjakan sesuai dengan yang Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikirim kepada wali kelas masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk memberikan dokumentasi saat belajar kepada WA Group. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan untuk berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.